Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari jurnal yang pertama. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Hanafi Tri Susilo Aji dengan NIM 236131092, Amara Safia Putri Safi'i dengan NIM 236131099, Hanan Arya Yuda dengan NIM 236131104, Puput Tia Aryani dengan NIM 236131108, dan Rusla Zara Fahroji dengan NIM 236131110. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Fluorescence Resonance Energy Transfer atau FRET adalah teknik spektroskopi yang memanfaatkan transfer energi non-radiatif antara dua molekul fluorofor yaitu donor dan akseptor untuk mempelajari interaksi protein dan dinamika molekul dalam sel hidup. Metode FRET seringkali digunakan untuk analisis kualitatif interaksi protein. Namun metode normalisasi standar seperti FRET-N dan NFRET tidak dapat memberikan informasi kuantitatif tentang stoikiometri dan afinitas interaksi. Oleh karena itu, jurnal ini memperkenalkan prosedur menggunakan standar baru untuk pengukuran FRET berbasis 3 filter atau 3F FRET yang berdasarkan pengukuran 3 kombinasi panjang gelombang yang berbeda dari panjang gelombang eksitasi dan filter emisi. Hal ini memungkinkan adanya analisis kuantitatif terhadap interaksi protein dalam sel hidup, termasuk mengetahui jumlah penyusun kompleksnya dan seberapa besar afinitas antar proteinnya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dan pemanfaatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi pengukuran FRET dengan teknik normalisasi yang lebih baik. Teknik ini bermanfaat dalam studi interaksi biomolekuler, terutama dalam pengembangan obat, bioteknologi, dan analisis seluler. Pengaplikasian metode FRET dalam farmasi yaitu screening obat untuk menguji interaksi antara senyawa obat dan target biologis, deteksi biomarker untuk menganalisis perubahan konformasi protein yang berkaitan dengan penyakit, dan studi farmakokinetik untuk memahami interaksi obat dengan sistem biologis pada tingkat molekuler. Next. Prinsip dasar metode FRET yaitu FRET terjadi jika yang pertama spektrum tumpang tindih, yaitu emisi donor tumpang tindih dengan eksitasi aseptor. Yang kedua, jarak dekat, yaitu donor dan akseptor berjarak kurang dari 10 nanometer. Yang ketiga, efisiensi transfer energi, yaitu efisiensi FRET menggambarkan fraksi total yang dilepaskan oleh donor yang berhasil ditransfer ke akseptor. Efisiensi FRET dapat dihitung dengan rumus E sama dengan energi transfer ke akseptor dibagi total energi yang dilepaskan oleh donor. Next. Dasar teori. FRET mengikuti hukum aksi massa dan dijelaskan dengan konstanta afinitas yang menggambarkan keseimbangan interaksi donor-reseptor. Model matematis digunakan untuk menghitung efisiensi transfer energi serta menormalisasi sinyal fluorescence agar hasil lebih akurat. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama persiapan sampel. Sel, misalnya helat, ditransfeksi dengan plasmid yang membawa donor dan akseptor. 2. Pencitraan mikroskop. Menggunakan mikroskop konfokal untuk menangkap sinyal fluoresensi. Yang ketiga, pengukuran dan analisis. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak seperti ImageJ dan R untuk menghitung efisiensi FRET. Next. Mekanisme yang pertama, normalisasi sinyal mengurangi kesalahan akibat photoblancing. Yang kedua, koreksi metamatis meminimalkan gangguan sinyal akibat autofrequency dan faktor lingkungan. Yang ketiga, algoritma fitting meningkatkan akurasi model FRET dan mengukur interaksi biomolekuler. Selanjutnya, metode normalisis baru atau DFRET tidak memperhitungkan saturasi donor oleh akseptor. Metode normalisis tradisional seperti FRET dan NetFRET memiliki keterbatasan untuk mengatasi hal ini. Penelitian ini memperkenalkan DFRET, sebuah pendekatan baru yang menggunakan faktor koreksi C1 dan C2 digunakan mengaitkan sinyal dari donor dan akseptor dengan efisien FRET. Selain itu, DFRET
Manfaatkan konstruksi tandem M-Cherry YFP sebagai standar kalibrasi sehingga mampu menghasilkan kurva saturasi Fred yang mempresentasikan hukum aksi massa. Next. Selanjutnya ada hasil dari simulasi matematis. Hasil dari simulasi matematis terdiri dari dua bagian, yaitu simulasi matematis dan eksperimen praktis. Model matematis yang digunakan didasarkan pada hukum aksi massa untuk memprediksi perilaku Fred dalam berbagai kondisi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa D Fred menghasilkan kurva saturasi yang lebih akurat dibandingkan dengan F Fred N atau N Fred. Dalam eksperimen praktis, tiga model interaksi protein yang diuji yaitu konstruksi tandem M-Cherry YFP yang menunjukkan kurva saturasi tajam sebagai representasi interaksi dengan afinitas tak terbatas. Interaksi IKK alpha dan IKK beta yang menghasilkan kurva lebih landai, mengindikasikan afinitas yang lebih rendah, serta interaksi P65 IKB yang memperlihatkan pergeseran kurva ke kiri, menandakan adanya stoikiometri kompleks 2:1. Selanjutnya yaitu konsep pengembangan untuk farmasi. Pertama yaitu untuk optimasi fluorophor. Yang kedua integrasi dengan teknik lain seperti flow cytometry dan SLIM. Yang ketiga yaitu analisis data. Yang keempat yaitu aplikasi klinis seperti pemantauan respons sel terhadap terapi obat dan identifikasi biomarker penyakit berdasarkan interaksi protein. Selain dari itu, metode Fred dapat digunakan untuk memvalidasi target terapeutik melalui pengukuran interaksi antara protein dan ligand yang merupakan langkah krusial dalam perancangan obat berbasis mekanisme molekular. Selain itu, metode ini juga penting dalam studi penyakit, terutama untuk menganalisis interaksi antara protein dan jalur pesinyalan sel. Kemudian, teknik ini diterapkan dalam biosensor berbasis Fred untuk mendeteksi perubahan konformasi atau interaksi molekular sebagai respon terhadap obat, sehingga memungkinkan pemantauan proses secara real-time. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan. Metode ini memiliki sejumlah keunggulan, tingkat akurasi yang tinggi dalam pengukuran stoikiometer dan afinitas molekul, menjadikannya alat yang handal untuk berbagai aplikasi penelitian. Kelebihan lainnya adalah kompatibilitasnya dengan flow cytometry yang memungkinkan analisis berskala besar atau high throughput. Sangat berguna dalam studi yang kompleks. Lalu kemudian metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya itu memerlukan kondisi tandem untuk kalibrasi yang menjadi tantangan teknis. Selain itu metode ini juga tidak dapat mengukur konsentrasi absolut donor atau akseptor secara langsung, yang membatasi penggunanya pada analisis relatif. Sensitivitasnya juga optimal hanya dalam rentang afinitas tertentu, sehingga kurang cocok untuk pengukuran di luar kisaran tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fred memungkinkan analisis kuantitatif interaksi protein dalam sel hidup dengan presisi tinggi. Dalam farmasi, teknik ini berguna untuk validasi target obat, studi mekanisme penyakit, serta pengembangan biosensor. Hal ini menjadikannya alat penting dalam penelitian biomedis dan pengobatan yang dipersonalisasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.